Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sakit yang dirasakan mayit saat jenazahnya dimandikan. Selama ini mungkin kita berpendapat mayit ketika dimandikan tidak akan merasakan sakit, padahal mayit tersebut sedang menjerit ketika dimandikan. Maka dari itu, bagi yang biasa memandikan jenazah harus tahu bahwa mayit menjerit saat jasadnya dimandikan. Lantas kenapa mayit bisa menjerit ketika dimandikan jasadnya? Dan apa penyebabnya sehingga mayit itu menjerit kesakitan? Selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Hal tersebut tidak seperti yang kita pikirkan, di mana saat jasad mayit itu dimandikan ia sedang menjerit. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah ketika ia tengah menunggu suaminya Rasulullah SAW kembali ke rumah, di mana pada saat itu ia mengucapkan salam sekaligus berdiri menyambut kedatangan sang Nabi. Kedatangan Nabi tersebut, ia menyuruh sang istri untuk duduk. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuan sang istri. Pada saat itu Aisyah mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Hal tersebut membuat Aisyah berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga air matanya jatuh menitis pada wajah Rasulullah SAW. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah. Kemudian Aisyah menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah. "Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit?" kata Rasulullah SAW. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya," kata Rasulullah SAW. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu," sahut Rasulullah SAW. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah. Rasulullah pun tersenyum mendengarkan penjelasan istrinya dan beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah
ketika datangnya tukang memandikan mayit. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemandi mayat biasanya akan melepaskan sesuatu yang masih dipakai jenazah, kemudian akan memandikannya. Saat itu ruh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu, ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku. Bapak Rasulullah SAW. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah SAW. Itulah rasa sakit yang dirasakan mayit saat dimandikan. Semoga ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.